minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada li kalimatihi. Alhamdulillahirabbil alamin. PJS, penanggung jawab sementara. Itu yang kita bahas kemarin. Buka slide-nya. Antum lihat kata-kata penanggung jawab sementara. Nampak? Tuh. Tanggung di dunia, jawablah di akhirat. Amanah yang Allah titipkan ke kita ini diminta pertanggungjawabannya. Sungguh-sungguh ke kita memegangnya, itu akan ditanya sama Allah. Maka sebenarnya kesadaran bahwasanya itu adalah amanah, titipan dari Allah, pasti akan membuat kita jadi pribadi yang rendah hati. Bahkan para sahabat dulu itu ketakutan dikasih jabatan. Dia bukan bangga dengan jabatan itu, justru malah takut. Aku ndak pantas, jangan aku. Bahkan menangis. Ada yang malah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan basa-basi gitu. Dari mana kita bisa ngelihat dia sungguh-sungguh? Dia bikin karya. Dia beramal soleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu dilakukan dalam kondisi sadar. Ada sesuatu yang dilakukannya. Tapi dia pun tidak mengatakan itu hasil kerja dia. Karena Allah yang memudahkan. Inilah kesadaran dasar dari orang yang punya pola pikir, aku ini adalah aku ini adalah penanggung jawab sementara. Apakah ini hanya berlaku di amanah di internal Munzalan? Tidak. Apapun yang antum hari ini pegang, itu semuanya penanggung jawab sementara. Karena memang dunia ini panggung sementara. Dunia ini panggung apa? Miskin sementara, kaya pun sementara, sakit sehat sementara, semua sementara. Ada yang selamanya. Yang selama-lamanya tuh cuma Allah. Nah, maka pagi hari ini nih, cobalah lihat kata-kata sementara. Dunia ini panggung sementara. Ada yang pergi, tahu-tahu udah ada di pondok lagi. Sementara perginya. Kenapa balik? Pengecasnya di sini. Pengecas handphone. Lupa bawa kan gitu. Ada yang memang enggak punya charger kan gitu. Beli di Pontianak misalnya gitu. Semua nih teman-teman sementara. Ada satu tempat antum datangin gitu, senang gitu. Apakah selamanya antum senang di tempat itu? Ada waktunya balik kan? Yang pernah umroh siapa? Sampai di sana. Terus selamanya tinggal di sana? Enggak. Ada waktunya balik. Bapak Ibu, kita tawaf wada hari ini. Udah tawaf wada. Kayaknya udah baru 9 hari lah kita di sini. Memang 9 hari Bapak Ibu. Oh iya lupa.
Paketnya memang 9 hari. Semua sementara. Ada waktunya kita pulang. Sampai akhirnya Allah pun bilang juga, waktumu di dunia sudah habis. Waktunya pulang. Aku ndak mau. Kayak anak kecil tuh. Ndak mau balik. Loh kata Allah, tempatmu bukan di sini. Ini bukan tempat tinggal, ini tempat meninggal. Kata-kata sementara ini membuat kita akhirnya memutus kesenangan yang nih. Maka ada satu kata kunci yang sering saya ulang dulu. Kata-kata ini akan membuat orang yang senang tiba-tiba sedih. Kata-kata ini juga membuat orang sedih jadi senang. Apa? Ingat enggak? Masih lupa? Satu kalimat yang akan membuat orang yang sedih, putus asa tuh langsung senang dengar kata-kata ini. Tapi orang yang senang itu akan langsung sedih ketika dengar kata-kata ini juga. Ada yang masih lupa enggak? Saya tunggu di komen. Apakah kata-kata yang membuat orang sedih jadi senang, orang senang jadi sedih, orang sakit jadi bahagia, orang sehat jadi sedih? Apakah kata-kata itu? Kata-kata itu adalah kata-kata pemutus nikmat. Kata-kata itu adalah pemutus rasa overthinking bisa jadi. Apa? Oke, semua pasti mati. Satu kalimat. Wah, antum enggak tahu ya? Kalau misalnya mati itu satu kata. Saya bilang satu kalimat. Ini dulu waktu pelajaran bahasa Indonesia antum lagi makan bakwan gak di kelas? Lagi di UKS, pura-pura sakit. Ini dia betul. Sense 77777777. Lihat dapat hadiah ya 100.000. Mana Bang Denny? Mana tadi? Yes, ini dia jawabannya. Apa jawabannya? Apa jawabannya yang bikin orang senang jadi sedih, orang sedih jadi senang? SPBU. Nah, udah benar tuh, berarti dapat 50.000 lah. Semua pasti udah benar. Matinya salah. Semua pasti berlalu. Dulu ada lagunya, badai pasti berlalu. Nah, antum setiap mampir ke SPBU, ingat-ingat, oh iya, semua pasti berlalu. Tidak ada orang yang sedih selamanya sedih. Tidak ada orang yang jomblo selamanya jomblo. Ya selama jadi jomblo jadi konten SMK tidak apa-apa lah. Kan semua pasti berlalu. Semua akan cie-cie pada waktunya. Coba ulang. Percaya dah antum? Nanti tuh cie Ridwan. Nah, gitu nanti. Sekarang jadi konten lah dulu. Semua pasti berlalu ini menetralisir hati kita supaya tidak berlebih-lebihan dalam pengalaman atau hal yang sedang kita alami hari ini. Misal kalau kita lagi sedih, dengar semua pasti berlalu, oh iya, la tahzan, elemennya itu langsung gitu kan, la tahzan innallaha ma'ana fa innamal usri yusra. Coba kita breakdown ya. Coba. Dari kata-kata semua pasti berlalu, kita breakdown. Breakdown itu apa? Joget-joget kok Ustaz. Itu break dance. Dari pengalaman sedih dulu. Ayo, turunkan ke bawah. Apa kata-kata penghibur yang berhubungan dengan semua pasti berlalu? Sedih. La tahzan. Oke, la tahzan. Innallaha ma'ana 940. Oke. Apalagi? Apa kata-kata yang membuat antum semangat ketika lagi sedih dengan sebuah brainstorm semua pasti berlalu? Apa?
Bersama kesulitan ada kemudahan. Bagaimana cara antum memompa diri antum yang lagi sedih supaya semangat dengan kata-kata semua pasti berlalu. Ayo, apalagi? La takhaf. Wah, ini pintar kakak nih. Kakak ke abang nih, sensei namanya. Sensei itu guru kan artinya? Kalau sensi baperan. La takhaf, jangan bersedih. La tahzan. La takhaf, jangan takut. Siapa backinganmu? Oh, backingan berapa bintang? Backingan kita? Yang ciptakan bintang beserta langit-langitnya. Kalau bintangmu masih bisa dihitung, bintangku tak bisa dihitung. Oke, sensei. Bersama kesulitan ada kemudahan. Oke. Apalagi yang bikin antum pada saat sedang jatuh atau terpuruk? Cok, masa antum nih enggak bisa ngasih ini? Apa? La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Oke. Antum pernah susah enggak? Yang pernah susah mana berapa orang? Apa di otak antum waktu itu? Ini pernah susah atau masih susah nih, coba dulu. Kami ini istiqomah, Ustaz, istiqomah. Ayo. Nah, ini Alvan Sutoto, alhamdulillah betul. Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji di luar batas kemampuan. Oke, apa lagi? Wah, ini orang hebat nih. Gagal tinggal ketawa, ditipu anggap sedekah. Wah, mantap. Saya tinggal jawab, iya ke? Dia paling kena tipunya 100-200 ribu. Kalau kena tipu 500 juta, dia bilang sedekah akbar, kata dia. Orang kaya insya Allah ya. Jalani, nikmati, syukuri. Wah, Masya Allah. JNS nih, ini orang komunitas mobil. JNS, jalani, nikmati, syukuri. Nah, ini ada bagus masukannya. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk karena kesalahanmu sendiri. Oke, QS 479. Ada lagi enggak? Jangan bosan jadi orang baik. JB Job. Apa JB Job tuh? Jangan bosan jadi orang baik, karena Allah bersama orang-orang baik. Bagus. Oh, habis makan rendang nih tambah cerdas ya. Berapa yang dimakan di sana tuh? Nggak ada dibawa ke sini, nggak ada ya? Oh, ditinggalkan memang ya. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Tinggalkan yang baik-baik di sana gitu loh. Sini ini bawa cerita-cerita. Ojo leren tadi wong apik. Jangan putus asa sudah. Oke. Allah sesuai prasangka hambanya. Oh, mantap. Sip. Allah sesuai Sekarang coba lihat antum. Ini yang baru bisa kita bedah ya. La tahzan, jangan bersedih. Bersama kesulitan ada kemudahan. La takhaf, jangan takut. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah tidak akan menguji, memberi beban di luar batas kemampuan. 479. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk karena kesalahan sendiri. Jangan bosan jadi orang baik. Allah sesuai prasangka hambanya. Wah, ini ada yang jawab lagi, ojo dibanding-banding ke katanya.
Ya mesti kalah gitu. Aduh. Nah. Ya wes ben aku rapopo itu kan juga termasuk. Nah artinya teman-teman semua, kata-kata ini antum harus siapkan gitu. Saya dulu kan buku andalannya Latahzan gitu. Bertahun-tahun tuh baca buku Latahzan. Entah kenapa saya suka ya baca buku itu tuh. Nah begitu ngalami episode tumbang waktu di Malaysia itu, nah quotes dan saya kan tidak bawa buku itu ke Malaysia tuh, tidak saya bawa gitu, saya tinggal. Quotes di Latansa pula. Iya, gara-gara banyak baca Latahzan itu jadi melekat di otak saya. Kan saya ada bikin quotes, bikin dulu waktu zaman masih di Swargo hanya bisa bikin quotes tapi tidak ngerti. Saya bikin kata-katanya dulu kan namanya Mutiara Hikmah. Contoh kata-kata yang saya masih ingat tuh dari buku itu, kalaulah tali sudah menegang kencang itu artinya akan segera putus. Kalau malam sudah semakin gelap, itu artinya akan segera datang fajar. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu melintas terus di otak saya. Jadi sambil beli nasi lemak yang cuma RM1, duit tinggal 5 ringgit, 50 sen, 20 sen. Itu kata-kata fa inna mal usri yusra tuh melekat di otak. Sama waktu saya ngeluarkan kursi di warung kopi Tok Aji tiap subuh tuh meja warna hijau. Ya kan? Mejanya warna hijau, kursinya warna hijau, ngelap meja, ngasih ini. Itu masih sangat melekat di otak saya. Aku enggak selamanya di sini nih. Cuma saya juga enggak berdoa kalau warung kopi Tok Aji itu akan tutup gitu, enggak. Tetap berpikir gimana caranya supaya bisa lebih baik. Ada rezeki lebih, saya bikin tambahan, kasih kanopi. Dulu tuh ada kanopinya warung kopi Tok Aji tuh. Dari kayu-kayu gitu. Alhamdulillah tutup husnul khotimah. Ya kan? Tutup husnul khotimah tuh menjadikan saya yang di Zoom jadikan host ya. Biar bisa nge-mute. Fa innamal usri yusra, fa innamal usri yusra. Semua pasti berlalu itu akan membuat kita yang hari ini sedih akan optimis gitu. Tafaul bahasa Qur'annya kan? Bahasa Arabnya. At-tafaul. Apa itu at-tafaul? Optimis. Maka saya selalu bilang, yang lain tuh boleh hilang teman-teman. Tapi prasangka baik sama Allah enggak boleh hilang. Sampai kapanpun. Ana inda zonni abdi bi itu ya benar-benar gitu loh. UYS mic-nya belum dimatikan tuh. Mic Zoom-nya. Orang nanya saya, Ustaz kucingnya udah dikasih makan belum katanya. Itu suara kucingnya UYS di Jogja. Aku sesuai prasangka hambaku. Jadi waktu saya lagi di bawah teman-teman, waktu saya lagi jatuh, waktu saya lagi miskin, saya bilang sama Bang En tuh saksi kan, saya nonton hadir di seminar, bukan nonton, hadir di seminarnya Ipo Santosa di Masjid Raya Mujahidin. Pakai motor butut, ya kan, ya bukan motor butut sih, motor lama gitulah. Nggak butut sih, motor bagus, masih sangat bagus. Motor Wawa tuh kan bagus sekali. Sekarang malah jadi motor antik kan, diincar-incar orang. Saya ingat kan cerita yang saya mau parkir pertama kali nemui Bang En tuh di Hotel Hawaii depannya IAIN. Di situ saya nanya, "Bang, parkir di mana, Bang?" Tuh sana atasnya. Gimana nunjuknya? Tuh. Pakai apa? Antum kalau orang Pontianak tahu kan artinya itu? Mungkin kalau orang Jawa atau apa tuh enggak ngerti. Kalau orang Pontianak tua tuh pakai bibir tuh berarti udah apa artinya? Hah? Ya, kau tuh tak ada harganya di mata aku tuh. Bayangkan tukang parkir yang enggak pandang saya. Sekarang tukang parkir minta foto. Entah kenal ke tak ada dia tuh. Bang, foto Bang ya kata dia.
Kenal ke abang nih? Nengok di TikTok kata dia. Oh TikTok. Gaul abang nih. Nengok di TikTok bang kata dia. Jadi tua kata dia. Tunjuk bibir kayak bibir. Nah itu artinya istihza. Kalimat tua pakai bibir ditunjuk tuh istihza, merendahkan. Dah ketemu Bang Endi. Habis itu ada seminar, datang Mas Ipo Santosa, datang foundernya BP. Foundernya BP datang. Waktu itu belum ada BP. Tahun berapa? 2013 apa 2014 gitulah. BP tahun berapa mulai, Pak? Oh, 2015 ya. Sebelum itu jauh. Sebelum itu. Mungkin 2012 2013 gitulah kalau enggak salah saya. Beliau masih bedah buku 7 Keajaiban Rezeki, Mas ya. Jadi waktu itu beliau datang, saya enggak mampu ikut yang seminar hotel karena memang enggak ada waktunya gitu. Waktu itu belum ada. Belum punya waktu saya waktu itu. Ada yang gratis. Di mana yang gratis? Masjid Raya Mujahidin. Waktu itu Masjid Raya Mujahidin belum jadi juga, yang masih pakai plaza gitu. Duduklah saya di situ. Begitu duduk, beliau ngomong tentang rezeki kan. Saya bilang bagus materinya nih, saya bilang. Jadi semangat. Langsung saya tepuk Bang En, bro. Saya bilang kita bikin juga nanti namanya MM. Apa MM tuh? Mustahil miskin. Itulah awalnya nyeplos. Antum bisa bayangkan, saya ngomong sama pengusaha yang sudah punya downline puluhan ribu waktu itu Bang En. Kan bisnisnya masih lagi kenceng-kencengnya waktu itu. Sampai sekarang pun masih kan. Terus saya bilang, saya nih pakai motor. Bang En tuh sudah dapat reward waktu itu Grand Livina yang kita pakai tuh. Itulah Grand Livina rewardnya bisnisnya Bang En. Saat itu mobil Grand Livina tuh, wah mobil keren lah di Pontianak saat itu ya. Penerima reward paling cepat gitu-gitulah. Wah, Bang Lutfan tuh dapat reward juga, Bang Berry itu adik-adik tuh pada motor ninja, pada punya reward semua lah dengan ini. Saya tuh yang pasti pakai Astrea Grand. Jadi semua mobil reward. Lutfan tuh waktu itu Nissan Juke. Kemudian Berry tuh waktu itu apa ya? Pokoknya budak-budak tuh udah pada dapat semua tuh. Zaman itu masih BlackBerry ya, makanya mereka minta sama saya. Itu Bejo, itu isi-isinya tuh orang lama tuh. Yunus, Asabi Kunal Awalan tuh lah. Budak-budak itu. Jadi waktu saat itu tuh semua mobil reward tuh parkirnya di Gang Raya 5 di rumah Wawa. Jadi mereka gantian-gantian datang pakai Ninja, datang pakai mobil motor reward gitu kan. Handphonenya sudah BlackBerry, datang pakai yang paling tinggi reward waktu itu masih Nissan Serena ya? Nissan apa? Livina, Grand Livina saat itu yang paling bagus. Ada Robi, adiknya Bang Rafli dulu datang. Oh, pada display Ustaz join lah. Saya waktu itu sudah keluar dari dunia itu. Cemana cara saya? Tapi budak-budak ini pintar-pintar saya tengok, cerdas-cerdas kan. Kakak mancing-mancing. Sekarang lawanlah kata dia. Enggak lawan. Ya dipakai outfitnya udah keren kan, baju budak-budak tuh udah mantap. Waktu itu belum levelnya sih belum sampai Everbest, belum masih di bawah itulah, masih kelas Elizabeth lah waktu itu udah. Tapi udah lumayan lah baju-bajunya budak-budak tuh, pakaiannya outfitnya belum masih GOSH itu masih kelas gitu lah. Saya udah hafal merek-merek itu, udah belajar di Malaysia tentang branded itu udah belajar saya dari mulai yang termahal tuh apa, kaos apa. Saya belajar di KLCC saya belajarnya kan. Saya punya kuliah di KLCC, Twin Tower Petronas, di situ kan banyak mall. Jadi parfum yang grade A apa. Saya udah belajar zaman miskin tuh udah belajar. Kismin. Nah, waktu Mas Ipo cerita itu, saya udah bilang sama kawan-kawan, saya bilang kita bikin namanya mustahil miskin. Jadi teman-teman, saldo boleh minus, tapi husnuzon sama Allah enggak boleh minus antum. Yang saya jaga 3 hal. Yang Ustaz tahu Everbest, Masya Allah. Saya semua brand di mall tuh hafal saya.
Antum sebut siapa yang kemarin yang pernah ikut saya ajarkan. Ini merek ini, brand ini levelnya segini. Kalau orang punya pakai barang ini berarti grade-nya sekian. Kalau orangnya masih pakai merek ini berarti di sini. Nah, ini mereknya di sini. Ada kelas-kelasnya. Antum kalau mau belajar tentang branded tanya sama saya. Banyak yang culun-culun nggak budak-budak ini nggak paham. Ya kan yang termahal di Mega Mall tuh apa? Ya kan sini di mana? Nanti dia ada tangga-tangganya brand itu. Itu yang diciptakan oleh mereka, brand bukan kelas. Mereka sedang bikin brand. Nah, waktu itu saya bilang sama Bang En, bro, kita bikin namanya Mustahil Miskin. Bang En belum respon waktu itu. Apa kata kawan aku nih? Kalau dia mau serang balik saya waktu itu, kau aja yang ngomong numpang sama mobil aku kan gitu aslinya. Saldomu tidak lebih banyak daripada aku. Dan memang benar waktu itu saya memang tidak punya duit, betul-betul tak punya. Tapi saya jaga 3 hal. Saya tidak pernah minta sama manusia, apa? 2, tidak pernah berharap sama manusia. Karena saya sudah lulus kan. Ujian yang sama orang kaya yang punya Mercy, punya BMW, Proton Perdana udah lulus. Maksudnya saya udah ngalami sakitnya luar biasa waktu itu. Kan saya bilang, alah gampang. Beli bensinnya dulu 5 ringgit. Nanti kan aku pasti dapat 150 ringgit. Hari ini kan jadwalnya ngaji apa? Dapat gaji ngajar ngaji. Apa yang terjadi? Apa ada titik-titik kuda? Orang Melayu paham. Kan apa ada titik-titik kuda? Nah, gitulah kira-kira. Mana titik-titik? Paham enggak yang Melayu Pontianak paham? Apa? Yang ini manusia-manusia impor nih enggak paham nih. Haidin paham? Titik-titik kuda. Paham ya? Tanya sama Ibal. Saya udah hatam di bab berharap sama manusia. Kesalnya luar biasa, sakitnya, dongkolnya, itu merusak kesehatan teman-teman. Badan kurus, ceking, mata hitam, tak bisa tidur. Karena berharap tadi sama manusia. Dan yang paling kuat dan saya berusaha, ya kan? Yang kakaknya bilang, ala Lukman, masih ingat saya kata-kata tuh, akak lupa pergi ke bank. Itu kata-katanya ingat benar saya. Siap. Akak lupa pergi ke bank. Selamat menempuh ujian ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, berkah selalu. Ala Lukman, akak lupa pergi ke bank. Bayaran untuk Lukman minggu hadapan ya, kata dia. Diam saya, terdiam. 3T itulah dia tuh. Terdiam, terduduk, terbodoh saya. Mana aku nak cari duit nih? Istri udah SMS, susu habis, duit pun habis dah kan 5 ringgit sisa. Beli bensin, perut belum diisi. Kemana aku lari? Disitulah saya larinya ke masjid. Masjid mana Ustadz? Kakak-kakak yang ada di Kuala Lumpur nih pasti ada yang ikut di Kuala Lumpur kan? Yang di Kuala Lumpur saya pergi ke Masjid Kampung Baru di daerah Chowkit. Mana yang di KL, mana ada nggak yang orang-orang KL nih yang sedang live? KL. Yang ada di KL ada? Yang di Kuala Lumpur, Malaysia? Saya terdiam, terduduk, terbodoh waktu itu. Sambil lah ngambil helm, sambil belinang air mata basah. Dari Ampang, daerah Ampang, saya putar balik waktu itu saya menuju ke Masjid Kampung Baru. Belum masuk waktu zuhur waktu itu, tumben datang ke masjid.
dengan tas yang koyak sobek itu, berlinang air mata, di dalam ada pembalut, ada pasta gigi. Disitulah saya peluk tas itu sambil nangis, dan disitu mulai entah ngapa tercetus kata-kata, ya Allah tolonglah beli dagangan saya. Apa? Ya Allah tolong beli dagangan saya. Saya sudah salah berharap sama manusia ya Allah. Saya pikir dia yang ngasih saya duit, rupanya saya salah. Dari Ampang ke Kampung Baru tuh lumayan. Tolonglah beli dagangan saya ya Allah. Belinang air mata basah, netes berkali-kali air mata saya tuh jatuh ke tas tuh. Maka saya kalau nengok orang punya tas jelek, mohon maaf ya, tasnya koyak-koyak, saya kayak ngeliat diri saya gitu. Oh alah, ini episode aku. Ada orang sendalnya sobek, berjahit-jahit sana, koyak-koyak. Itu ndak sampai mata saya nengok itu tuh pasti pengen, ngapain teh ndak ada sendal ke? Ini nih, ambil beli. Karena saya pernah di fase itu. Itu yang saya bilang IWS tuh itu. Ingat waktu susah. Tas saya tuh sobek tuh, koyak tuh bukan karena satu kan udah lama, yang kedua karena berat sekali, banyak beban yang dibawa tuh, bukan hanya bawa laptop. Semacam. Itu saya belinang air mata, nangis, basah, bes. Saya ndak bilang sama istri waktu itu saya lagi di masjid, ndak bilang, Bunda di rumah kan nunggu. Saya cuma bilang, ya Allah tolong beli dagangan saya ya Allah. Itu fase saya ngerasa kayaknya Allah dekat sekali. Itu fase dimana saya ngerasa saya udah ndak perlu apa-apa kecuali ya berharap sama Allah. Nah itu teman-teman, ndak bisa dibikin skenario. Pak misalnya contoh ya, Pak Rudi misalnya, tiba-tiba Pak Rudi bawa koper, terus bawa buntelan, tahu buntelan? Baju dibungkus pakai sarung, digendong gitu, terus jalan depan Munzalan. Ngapain Pak Rudi? Lagi latihan Ustadz. Latihan apa? Latihan miskin. Kan ndak bisa latihan miskin. Tidak ada orang yang bisa berpura-pura susah. Sampai Allah hadirkan kesusahan itu pada dirinya. Jadi teman-teman, episode susah itu menghidupkan hati. Episode susah itu membuat kita jadi lebih realistis. Episode susah itu membuat kita akhirnya merobohkan ego kita, bahwasanya kita tuh tidak ada sama sekali dan tidak punya apa-apa. Episode susah itu yang membuat kita akhirnya bisa berzikir dengan khusyuk. Kata-kata ya Allah tolong beli dagangan saya itu keluar betul-betul karena cuma Allah yang bisa saya harapkan gitu. Seandainya saya tidak dikasih episode itu, mungkin hari ini SMK tak ada, buku Mustal Miskin tak ada, cerita-cerita materi SMK ini tidak akan jadi seperti yang antum dengar hari ini. Karena saya tidak punya pengalaman apa-apa. Saya terlahir dari orang kaya misalnya, langsung sukses, langsung berhasil, langsung terkenal, langsung centang biru, langsung apa. Ya mana ada ceritanya. Antum akan bilang itu kau kata. Tapi kalau susah kan banyak kawan saya. Tengok muka antum tuh, tengok mukanya. Antum tengok ya sebelah-sebelah tuh, tengok mukanya. Muka apa tuh sebelah-sebelah antum tuh? Kecuali Bang Abu ya, beda mukanya. Tapi 2010 2011 sama gak muka kita? Ya Bang Abu? Sama tak iya? Hah? Satu perguruan. Antum jangan pernah berpikir bahwasanya semua yang terjadi itu buruk, enggak boleh. Prasangka baik. Maka saya bilang, saya ini mau nekankan sama antum semuanya. Prasangka baik sama Allah tuh harus terus menyala dalam diri antum, hidup terus. Nih Masya Allah, episode susah setelah hijrah dari riba. Tak ada kawan, cuma ada istri dan anak, cuma berkawan sama SMK ya Rab, terima kasih SMK Munzalan dan orang baik di sana. Masya Allah, tabarakallah. Antum kira antum cuma sendirian? Enggak, banyak orang di muka bumi ini.
Saya dengarkan testimoni orang tentang SMK tuh, ya Allah terharu. Ini ada yang dari Malaysia. Di mana bang? Di mana tuan? SMK-nya? Malaysianya duduk kak mana? Duduk kalau orang bilang tuh. Duduk kata Upin Ipin. Duduk. Nak dengar cerita tak? Ipoh, oke. Petaling Jaya, oke. Saya sudah sampai semuanya. Cari ringgit di sana. Pejuang ringgit. Jadi sambil kuliah, teman-teman saya enak nendang ATM keluar duit, Pahang sudah sampai saya. Melaka sudah sampai. Beberapa daerah saya sudah sampai. Banyak orang Malaysia nih, orang-orang kita mungkin ya. Teman-teman semua, episode susah itulah yang membuat kita akhirnya tidak lagi meletakkan harapan pada manusia. Kenapa? Tidak ada manusia mau diharapkan. Karena semua pada tidak punya waktu kan sama kita. Betul tak? Sini lah dekat. Tidak, aku tak sempat sama kau. Gitu. Tidak punya waktu. Kau tak lagi, aku tak ada waktu sama kau. Saat antum sedang susah, antum tahu siapa yang tulus, siapa yang modus kan? Mana kawan-kawan antum yang antum bangga-bangga brabro tuh, mana? Hai bro, brotherhood. Bila kau brotherhood sama dia? Kalau kau lagi banyak duit lah. Begitu kau lagi bangkrut, kau ninggalkan riba, kau ngerintis dari nol, jualan di pinggir jalan, ada orang mau noleh. Jangankan beli, noleh pun enggak. Saya ngalami episode itu. Tok ia datang ke warung kopi Tok Aji tuh, saya tuh masih megang serbet yang petak-petak tuh loh, biru putih kotak-kotak tuh, sambil letakkan serbet tuh di pundak sini. Dan saya enggak bilang kalau saya tuh alumni Gontor, S2 Kuala Lumpur, enggak bilang. Pak Nur mau minum apa? Itu kalimat itu tuh. Ingat benar Tok ya waktu itu pesan teh hangat manis. Saya bilang, oh mudah bikinnya, bisa saya. Tinggal air panas. Saya bikinkan minum Tok ya. Belum kenal, belum. Masih baru sampai. Dia kan ngelap meja. Jadi bagi saya, nengok orang-orang di bawah tuh, saya rasa pengen bilang gitu, it was me, I was there. Aku pernah di episode abang loh. Abang jangan sedih, jangan putus asa. Sebentar ya nih bang, gak lama. Nah itulah SPBU itu. Semua pasti berlalu. Kalau mati, selesai sudah. Sampai kapan lah Ustadz? Nggak lama kak, CSM. Apa CSM itu? Cuma sampai mati. Akhirnya saya bikin SMK nih, Subuh Menggapai Keberkahan ini, dengan pola tadabbur Quran, lalu bicara tentang kehidupan. Kenapa? Karena bagi saya tutorial untuk melakukan amal-amal soleh yang lain itu sudah banyak guru-guru yang membahas. Tapi tutorial kehidupan ini, universitas kehidupan. Universitas kehidupan. Ini tidak banyak yang ngajarkan, tidak banyak yang bicara. Nah saya berusaha bagaimana supaya ayat-ayat Al-Quran ini bisa menjadi pedoman, bisa jadi pegangan, sehingga kita mudah mengaplikasikan Quran. Itu saya berpikir keras, gimana caranya supaya orang-orang bisa paham. Ayat Al-Quran yang pakai bahasa Arab ini, yang biasa selama ini cuma dibaca dengan terjemahan, itu gimana supaya bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa langsung dipraktekkan. Itu yang saya bebankan diri saya. Hai Lukman, kau ambil tanggung jawab itu.
UK, Universitas Kehidupan, itulah SMK. Masya Allah, ini tengok ya, dengar testimoni. Semenjak dengar SMK, alhamdulillah hijrah, sudah tidak ada riba lagi, tidak ada hutang lagi, lega rasanya. Alhamdulillah sehari-hari cukup untuk sedekah, cukup bantu adik-adik, cukup bantu orang-orang sekitar. Masya Allah, itulah namanya berkah. Selamat Kak, tahniah Kak Alu Zain namanya. Sudah merasakan kesedihan dijauhi oleh saudara-saudara yang kaya karena lihat saya sudah miskin. Antum tahu rasanya kena tinggalkan? Di situ antum tahu siapa saudara, siapa yang bukan. Tapi antum boleh enggak nyimpan dendam? Boleh enggak? Tak boleh. Tak boleh nyimpan dendam. Tak boleh nyimpan dendam. Setelah tertipu dan harta benar-benar nol, teman-teman akrab kompak meninggalkan. Sekarang hanya Allah sebaik-baiknya teman dan hanya bergantung pada Allah pada setiap urusan. Dengarin SMK semakin tenang hati saya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Antum paham kalimat saya sekarang? Berharap pada manusia pasti kecewa. Apa kata, boleh putus, boleh dendam, nyimpan dendam boleh? Kata Meme, Upin Ipin, tak boleh. Apa? Tak boleh, nanti lu punya Tuhan malah. Saya ingat orang-orang yang kasar sama saya, yang nyakitkan hati saya, ingat saya. Tapi waktu itu saya bilang, ya Allah, seandainya Engkau izinkan saya muncul lagi ke permukaan, saya akan berbuat baik sama dia. Niat itu sudah saya tancap kuat-kuat saat saya sedang di bawah. Niat itu harus sudah antum simpan dari sekarang. Antum ingat. Saat itu saya udah bilang, aku sudah memaafkan. Kau boleh lakukan dan katakan apapun, karena bagiku kata-katamu tidak membuatku bergoyang. Ndak bikin mulia, ndak juga bikin hina. Pujian ndak bikin mulia, caci maki SMK, subuh menggapai keberkahan. Episode-episode SMK ini orang pada bilang ini, Ustadz bikin dong kurikulumnya. Macam mana bikin kurikulumnya SMK nih? Bisa bikin kurikulum SMK nih? Hah? Kadang udah disiapkan slide-nya, udah disiapkan ayatnya, beda kok materi yang saya sampaikan akhirnya. Ada yang ngerasa kayaknya pengen curhat lah, begitu duduk di SMK langsung kejawab. Ada yang gitu? Siapa yang gerakkan hati, yang gerakkan lisan, gerakkan kata-kata itu kan Allah. Nih, dengar MSQ dari SMK, rumus kehidupan dari Universitas Kehidupan, lanjut jadi orang tua asuh, sekarang jadi paskas, santri Munzalan di Jogja, tapi rasa tetap Pontianak. Wah, ini Bang Heri Hijramen. Ownernya Hijramen. Apa yang antum rasakan setelah ketemu dengan SMK ini? Apa yang antum rasakan? Nah, saya berusaha setiap pagi tuh duduk lalu membayangkan antum yang di sini. Ini seandainya ini orang-orang yang sedang bermasalah, apalah kata-kata yang perlu saya sampaikan untuk
membesarkan hati kawan-kawan ini? Karena hampir semua orang tuh jatuhnya di sebelah sini. Sedih, kecewa, ya kan? Tak berduit, saldo habis. Om Fayat, panggil Fatih suruh sini. Fatih tadi lewat tuh, belum salam ayah gitu. Antum yang tadinya tidak kenal riba, saya dengar testimoni itu terharu juga gitu. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, saya sudah enak ya nih. Kundut. Besar sekali anaknya. Ini yang lahir di kamar mandi ini mukanya nih. Ini lahir kamar mandi nih. Nah, panggilkan Fatih sini. Jadi terharu dengar orang cerita, saya udah lunas riba Ustadz, saya udah tidak ada utang lagi Ustadz. Ya Allah, saya bilang bahagianya, berkah hidup kakak nih, saya bilang berkah hidup abang nih. Alhamdulillah Ustadz, saya bisa ke Baitullah Ustadz. Benar-benar Ustadz, sampai jumpa di Baitullah, ketemu sama Ustadz nih di Baitullah. Itu saya, ya Allah, saya bilang benar. Tidak kenal, dia bilang saya cuma nonton SMK Ustadz. Sampai jumpa di Baitullah tuh, nonton ketemu. Nih siapa nih? Ini Fatih, konten kreator ayah nih. Kalau dia ngomong ayah suka tak nyambung, karena dia udah di luar angkasa, ayah masih di bumi. Sayang. Apa-apa ya kadang-kadang diomongkan Fatih. Ya sebenarnya itu ya, iya ti, apa ti, nggak tahu ya kata dia. Dia punya konten seorang, itu ya. Nanti konten kreator ayah. Nah, baik ya. Mau duduk sini dulu. Mau ke sekolah lagi. Jadi ya, SMK dulu ya. Nanti jam berapa? Ayah mau pergi. Yang bunda. Ya. Ya, turunnya nanti ya. Dah. Nah, jadi waktu saya ngelihat gitu ya fenomena saya sedih, saya jatuh, saya di bawah, ada ayat-ayat Quran yang saya jadikan prinsip hidup, ada ayat Quran yang saya jadikan pegangan, ada ayat Quran yang saya jadikan motivasi penyemangat gitu. Dan itu benar-benar terjadi teman-teman. Benar-benar terjadi. Di situ saya semakin yakin dengan kata-kata aku sesuai prasangka hambaku. Aku sesuai prasangka hambaku. Maka semua pasti berlalu. Semua pasti berlalu. Itu membuat kita akhirnya mati rasa gitu sama dunia ini gitu. Kalaupun ada kesenangan yang berlebihan, ada nikmat yang Allah kasih tiba-tiba kok banyak besar, kita langsung dalam kondisi sadar, kok tiba-tiba dapat banyak? Kok tiba-tiba besar? Nah gitu. Kita langsung ngerenung, ngapa gini ya? Ada apa nih? Nah, ada beberapa orang yang dikasih kesadaran sama Allah. Jangan-jangan ini istidraj. Saya takut ini istidraj Ustaz. Nah, nanya kan mereka, gimana cara membedakan ini istidraj atau ini Ustaz? Nah, dapat saya pola-polanya tuh. Nih, ini kan belajar saya teman-teman. Belajar, merenung. Nih. Orang kan tanya kan, Ustadz, bagaimana kita melihat kehidupan ini? Ini saya kali lagi ya, Universitas Kehidupan, University of Life, Life University. Ini antum pegang kuat-kuat. Anugerah adalah segala sesuatu, apapun bentuknya, yang membuat kita dekat dengan Allah dan selalu ingat pada Allah. Itulah anugerah. Antum jangan bilang, Ustadz alhamdulillah nih dagangan saya lancar, laku semua Ustadz, saya dapat rezeki ini dari Allah. Banyak orang gara-gara laku bisnisnya, dagangannya laris, jabatannya naik, justru malah jauh dari Allah. Lihat baik-baik, apa definisi anugerah? Kata kuncinya apa? Nah, jadi kalau bolehlah saya
menyederhanakan. Ustadz, SMK itu apa Ustadz? Itu tadi saya bilang universitas kehidupan. Antum akan belajar tentang kehidupan di SMK ini. We are talking about live and life. How to live and how to life. Live, hidup. Life, kehidupan. Jadi di sini belajar 3 hal. Universitas kehidupan itu belajar tentang 3 hal. Hidup, kehidupan, dan menghidupi orang lain. Hidup, kehidupan, menghidupi. Gimana mau menghidupi orang lain, mikirkan orang lain, intan surullah yang surukum, tidak akan bisa. Kalau antum tidak sadar, tidak ngerti apa itu hidup, apa itu kehidupan. Bedakan dulu mana hidup, mana kehidupan. Hidup itu apa Ustadz? Tidur, ngantuk, sehat, sakit, lapar, capek, senang, itu hidup. Kehidupan apa Ustadz? Memaafkan, berprasangka baik, memberikan maaf, ridho, ikhlas, sabar, itu kehidupan. Ketika antum bisa bedakan mana hidup, mana kehidupan, antum akan bisa menghidupi orang lain. Itulah di situ pribadi yang bermanfaat, berkontribusi. Antum sudah tidak lagi berpikir, ya Allah kasih makan aku ya Allah. Enggak, ya Allah jadikan saya sebagai wasilah untuk bisa ngasih makan orang lain. Ya Allah jadikan saya wasilah untuk bisa menjadi wasilah kebahagiaan buat orang lain. Ya Allah jadikan badan saya ini ya Allah jadi wasilah untuk orang bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Sudah mulai memikirkan orang lain. Gimana saya bisa jadi ayah untuk anak-anak yang lain? Gimana saya bisa jadi bunda untuk anak-anak yang lain? Gimana saya bisa menghadirkan lembaga pendidikan buat anaknya orang lain? Itu udah beda doa bos. Beda enggak? Hidup, kehidupan, menghidupi. Udah beda sudah. Anugerah apa tadi definisinya? Segala sesuatu yang membuat kita dekat dan ingat kepada Allah. Apapun kondisinya. Misal gini, antum lagi bangkrut tapi jadi rajin ke masjid. Anugerah atau musibah? Anugerah, tapi itu skor sementara. Nanti lihat kalau antum udah lulus, udah lunas utang, muncul ke permukaan, mobil banyak, duit banyak, masih ke masjid enggak? Coba jawab jujur. Orang tuh sering lupa sama Allah lagi susah atau lagi di atas? Kalau sudah terkenal, kalau sudah hebat, udah besar, lupa enggak? Antum pernah enggak ketemu sama orang yang begitu? Dulu tuh kawan kita, CS kita, pas sudah di atas apa tuh? Dah. Banyak. Padahal mohon maaf ya, kalau ditengok-tengok tuh biasa ya. Dia yang ngerasa terkenal, ngerasa besar gitu. Padahal alay TGM, tak ada gak? Macam mana? Saya kadang suka usil gitu ya, namanya usil, astagfirullahaladzim. Ini katanya udah ini, saya tengok ketemu tuh, biasa ya. Handphone masih retak-retak, bukan gak keluaran terbaru, barang yang dipakai. Kan kita ya penampilan kita lihat gitu, walaupun gak bisa juga jadikan patokan penampilan itu gitu loh. Tapi nengok dari cara ngomongnya, cara ini, susah gak kawan nih. Gaya ya. Nah maka musibah adalah segala sesuatu yang membuat kita jauh dan lupa kepada Allah. Punya mobil baru, jauh dan lupa sama Allah. Antum pegang ini barometer hidup. Itulah musibah yang sesungguhnya. Apa musibah yang sesungguhnya?
Sip. Clear ya kira-kira ya? Dah, itu dulu hari ini. Apa hari ini materi kita? SPBU. Apa SPBU? Saya belum bahas yang dimensi kalau lagi senang bagaimana. Antum bisa ngisi sendiri. Tapi saya rasa saya perlu ngasih bocoran untuk yang sedang susah. Karena di antara wajah-wajah antum ini mayoritas kayak bermasalah. Ada yang dah nak nikah, ada dekat-dekat waktu, duit belum ada, ya kan? Ada yang udah dekat bentar lagi jatuh tempo, ya kan? Macam-macam lah. Tapi saya mau ngasih tahu sama abang kakak, SPBU. Apa? Jawabannya apa SPBU? Kalau kau sedih jangan berlebih-lebihan, kalau kau senang pun jangan berlebih-lebihan. Biasa aja. Coba tepuk sebelahnya, bilang biasa aja. Coba jawab jujur. Yang kadang bikin permasalahan tuh tambah berat tuh karena masalahnya atau karena lebaynya? Mendramatisir. Betul enggak? Sekarang, apa definisi anugerah? Segala sesuatu yang membuat kita dekat dan ingat kepada Allah. Itu namanya. Kalau musibah, apa definisi musibah? Yang membuat kita jauh dan lupa kepada Allah, apapun bentuknya. Sakit, stroke, tak berduit, tak punya uang untuk berobat, datang ke dukun, percaya sama pohon. Oh ya Allah, itu musibah kuadrat. Nyambung kira-kira? Ada orang sehat, duit banyak, terus saldo alhamdulillah, mobil bagus, jam tangan bagus, baju bagus, rezeki bagus, istri bagus, anak bagus, semua bagus. Rajin ke masjid, rajin sedekah, rajin istighfar, rajin minta ampun, bangun malam. Coba tengok, rezeki enggak tuh? Musibah atau anugerah? Oh, itu anugerah kuadrat. Mungkin hidup antum kayak gitu? Iya, mungkin lah. Terlalu mudah bagi Allah. Jangan sering-sering nonton sinetron, orang kaya jahat. Kebanyakan nonton sinetron antum, orang kaya jahat. Orang kaya baik banyak loh. Banyak tak? Itu Nabi Sulaiman, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, itu orang kaya baik-baik. Orang kaya sombong ada enggak? Ada juga. Siapa? Korun, Fir'aun dan lain-lain. Tinggal pilih mau milih siapa gitu loh. Islam tuh sempurna mencontohkan. Maka antum jangan berpikir orang kaya itu pasti sombong, tuh enggak, salah. Kita buktikan gitu, orang kaya jadi orang kaya yang rendah hati. Saya bilang kan, saya dengan izin Allah sampai sekarang masih makan di pinggir jalan. Enggak terpikir saya mau makan di tengah jalan tuh karena kena tabrak mobil. Jadi dari zaman saya susah sampai sekarang masih makan di pinggir jalan. Alhamdulillah. Miskin sombong banyak tak? Allahu Akbar. Lebih lagi ini. SMS sudah miskin, diajak sholat tak mau, diajak zikir tak mau, ke majelis ilmu tak mau. Betul tak? Masuk paret tak? Nah, tanya sama Bang Moyo. Bang Moyo maksudnya yang biasa jaga paretnya gitu. Banyak tak bang? Ya Allah, hidup susah, sangsut, keluarga berantakan, masih tak mau balik ke Allah. Apa ini teman-teman? Hidayah. Apa? Hidayah. Jadi antum yang hari ini
punya masalah tapi dekat sama Allah, itu skor sementara. Tenang sampai waktunya Allah kasih antum reward, kasih antum hadiah yang terbaik. Sampai antum bingung, oh ya Allah kok bisa banyak gini ya. Makin tak antum harapkan, makin datang benda tuh. Benda saya bilang ya. Udah hilang udah harapan itu. Udah hilang dah harapan. Tak ada gitu dah. Tahu-tahu benda itu datang. Aku tak berpikir, tak berharap. Terlintas pun tak ada. Benda itu datang, Allah datangkan. Mudah bagi Allah. Terlalu mudah bagi Allah. Maka buat teman-teman semuanya, ingat materi pagi hari ini, mudah-mudahan jadi ingat SPBU. Apa SPBU? Semua pasti berlalu. Semua pasti berlalu. Dunia datang dalam keadaan hina. Di mana? Di kaki. Mudah-mudahan Allah izinkan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. SPBU apa? Semua pasti berlalu. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak abang kakak ayah bunda semuanya yang ada di TikTok, yang ada di Instagram. Alhamdulillah nih yang di TikTok sudah mulai jinak sekarang ya. Udah mulai kenal sama saya nih kayaknya. Dulu waktu awal-awal belum kenal ya, marah-marah. Ustadz kalau live jawab dong. Jangan live kalau ndak mau jawab pertanyaan gitu. Nah, sekarang udah mulai pada ini. Ndak tahu yang itu udah hilang atau gimana gitu ya. Saya nengok udah mulai jinak TikTok sekarang nih. Dulu awal-awal saya masuk ke TikTok tuh rasanya kayak apa gitu. Nah, ini udah bagus-bagus ya. Alhamdulillah. Udah jinak-jinak dah semuanya. belum kenal kayaknya. Belum kenal ya. Sekarang udah pada kenal. Kalau yang di YouTube nih memang orang-orang kalem-kalem ya, orang kelebihan kuota atau pakai wifi kantor jangan-jangan ya. Orang TikTok sadis-sadis kalau komen, nggak ada sekarang, udah nggak ada dah. Bagus-bagus dah semua, udah masuk Islam dah semuanya, alhamdulillah ya. TikTok udah masuk Islam semuanya. Jazakumullah khair, terima kasih banyak abang kakak yang baik. Doakan saya selamat beraktivitas ya, selamat beraktivitas. Ada yang menyiapkan untuk anak, menyiapkan kerja suami, ada yang ngerjakan suami, ada yang ngerjakan istri, macam-macam lah pokoknya tuh. Yang kalau udah nikah paham gitu ya, insyaallah ya. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya sehat, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan semua urusan, menyadari atau paham tentang konsep SPBU tadi. Betul Ustadz, wifi kantor. Masa subuh-subuh di kantor Ustadz? Nggak, begurau ya Allah. Nama gak begurau nih, cuman sih? Iya Ustadz, kami juga begurau. Iya. Alhamdulillah ya. Berkah selalu ya bang kakak. Wifi sendiri Ustadz? Iya tahu saya bilang. Tahu saya. Kakak memang Allah kasih rezeki lebih ya. Jangan sampai nih sibuk cari wifi lupa cari wife. Gitu loh. Lupa sibuk cari wifi, lupa cari wife ya. Pakai kuota Ustadz? Iya. Wifi di rumah Ustadz? Iya. Iya semuanya. Iya. Kita jadi saudara CS. Ya, wifi majikan Ustadz. Jujur. Pakai wifi majikan. Sudah ada tulisan tuh di bawah tuh, semua pasti berlalu. Ada yang nanya lagi, Ustadz SPBU naon? SPBU teh naon gitu kan. SPBU tuh semua pasti berlalu. Saya kantornya di rumah Ustadz, jadi numpang wifi tetangga sebelah. Alhamdulillah tetangganya tetangga baik berarti. Berkah selalu ya. Dah, nanti jadi materi jomblo lagi nih. Dah, cukup dah ya. Guru balik awal ya, izin. Terima kasih banyak teman-teman semua. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan kami sekeluarga, doakan keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Berkah selalu. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
berkah selalu. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.